jargon PSI itu memang betul ya, ada kekurangan masih dalam pelayanan BPJS. Nah, tetapi yang ingin kita perjuangkan di sini masalah akses untuk keadilan semua masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah, agar semua bisa mengakses kesehatan dengan BPJS tanpa harus ikut membayar. Jika lolos ke Senayan, PSI bakal gratiskan BPJS Kesehatan. Masa sih? Partai Solidaritas Indonesia berjanji bakal gratiskan BPJS Kesehatan kepada seluruh warga negara jika mendapat kursi di DPR RI pada pemilu nanti. PSI beranggapan kalau BPJS adalah program yang sangat membantu masyarakat. Tetapi PSI melihat banyak masyarakat yang masih terkendala karena masalah iuran. Bentar, mau gratisin BPJS? PSI lagi ngayal atau gimana? Tapi mungkin gak sih negara bisa mewujudkan? PSI bilang mungkin aja. Sekarang subsidi BBM LPG bisa habisin 500 triliun. Niatnya untuk masyarakat gak mampu, malah salah sasaran. Pejabat negara juga udah ada biaya untuk dinas dan rapat, malah pakai anggaran untuk masyarakat buat studi banding dan rapat di hotel. Kalau udah gini, budget untuk kesehatan masyarakat juga mestinya ada dong. Apalagi di tahun 2022 aja surplus sebesar 17,7 triliun. Karena kalau dihitung-hitung, negara harusnya punya biaya sekitar 110 triliun untuk layanan kesehatan masyarakat. Ya walaupun terdengar mustahil, tapi setidaknya PSI punya gagasan yang berani lah ya. Gak kayak partai-partai lain yang sekarang jual popularitas kadernya dengan joget-joget di TikTok. Tapi kalau emang beneran nanti nembus ke Senayan, diperjuangin ya, jangan janji-janji doang. Gimana menurut kamu? Bodoh amat lah ya partai mana yang mau gratisin BPJS. Tapi bener kata abangnya, sekarang BPJS berbayar aja udah ada ketimpangan di bagian pelayanan, apalagi BPJS nanti digratisin. Jadi usul aja buat pemerintah, kalau nanti bener mau digratisin, tolong di bagian pelayanannya itu di training sekeras-keras mungkin, kayak latihan militer gitu, biar mereka juga sadar, biar balance ya antara program sama bagian eksekusinya itu harus balance. Jadi nanti kalau misalnya someday ada suntik mati buat koruptor, tolong adain suntik mati juga buat beberapa oknum pelayan masyarakat, oknum dokter, oknum perawat, oknum bidan yang sengak ngadepin kita pakai BPJS gratis. Tolong suntik mati aja udah, biar nggak ribet-ribet. Terus sama satu lagi, buat beberapa oknum bidan, oknum dokter persalinan, mulai sekarang tolong jangan pakai jokes. Dulu pas bikin anak aja diem-diem, sekarang pas ngelahiran teriak-teriak. Jangan pakai jokes itu lagi saat ada emak-emak yang histeris teriak-teriak kesakitan pas melahirkan ya. Karena serius, itu nggak lucu. Ingat ya, itu oknum. Kenapa gue bisa bilang dengan lantang itu oknum? Karena bokap gue adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh BPJS. Berhasil 5 kali operasi dalam 1 tahun itu pakai BPJS semua. 5 kali operasi apa aja bang? Yang pertama, percutaneous nephrolithotomy. Itu operasi ginjal untuk ngangkat batu ginjal. Dan itu biayanya lumayan mahal banget kalau misalnya kita bayar sendiri. Yang kedua, operasi ESWL. Itu sama, operasi ginjal juga, cuma untuk membersihkan serpihan batu yang kecil. Yang ketiga, itu operasi angkat selang yang ada di ginjal. Yang keempat, operasi katarak mata kiri. Yang kelima, operasi katarak mata kanan. Semuanya BPJS tanpa dipersulit. Malah pas operasi ginjal dulu yang pertama, kami dapat ruangan kelas 1. Padahal kami bayar cuma kelas 3. Jadi perlu digarisbawahi. Suatu saat mungkin kalian bakalan butuh BPJS, jadi ya kalian harus bikin. Semoga membantu. Aku juga punya pengalaman yang mirip tentang BPJS. Jadi disclaimer dulu, aku bukan yang tidak mendukung BPJS sama sekali, karena BPJS sudah ngebantu hidupku dan hidup anakku banget. Tapi di sini benar, menurut aku ini adalah video aspirasi masyarakat sebenarnya. Kalian bisa lihat deh dari komen-komennya. Kalau memang maksudnya kita tuh di Indonesia masih butuh banyak banget improvement dari BPJS. Aku ngerasain banget gimana waktu anak aku masuk rumah sakit, kita memang ngantri dari pagi buat dapat nomor antriannya itu pun lama. Jadi memang bener tuh yang dibilang, orang sakit nunggu dari jam 5 pagi ketemu dokter mungkin jam 12, jam 1, itu tuh bener banget. Siapa tahu dari orang pemerintah karena ngeliat video tadi mau nyobain gimana sih rasanya masyarakat kalau nyobain dari BPJS tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau nggak misalnya di tingkat 3 gimana sih ngantrinya, gimana sih ngerasain udah sakit, misalnya udah mau dioperasi, tapi harus ngantri dulu dari jam 5 pagi dan operasi jam 12.
Ya kita berharapnya sih kayak negara maju ya, maksudnya fasilitas kesehatannya bagus dan bisa gratis. Tapi kalau misalnya belum bisa sampai seperti itu, bisa juga kita tingkatin misalnya jadi online, dan programnya tolong juga maksudnya bisa dibikin yang bagus, kayak misalnya bank ternama itulah, yang bank itu bagus banget sih menurut aku, kayak informasinya tuh on point gitu ya, jadi kita bisa akses webnya. Soalnya pengalaman aku untuk akses website yang dibikin pemerintah tuh kadang-kadang misalnya nih segampang kita mau ganti paspor, kadang-kadang tanggalnya aja nggak ada, tapi semua pengen online-nya gimana, aku juga bingung gitu. Semangat terus instansi pemerintah, siapa tahu video-video masyarakat ini bisa jadi input juga apa sih yang kita butuhin dari masyarakat ini gitu lah ya. Kalau kalian ada pengalaman atau komen tentang BPJS, boleh komen juga di bawah. Happy sharing. Beberapa pernyataan bro tentang jargon PSI itu memang betul ya. Ada kekurangan masih dalam pelayanan BPJS. Nah, tetapi yang ingin kita perjuangkan di sini masalah akses untuk keadilan semua masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah, agar semua bisa mengakses kesehatan dengan BPJS tanpa harus ikut membayar. Ya, walaupun 35.000 itu mungkin angka yang kecil, tapi bagi kalangan masyarakat yang bawah itu cukup ya menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses kesehatan. Itu yang ingin kita perjuangkan bro, kesehatan yang ditanggung oleh negara. Karena kebetulan juga gue cukup tahu terkait dengan BPJS ini, jadi gue pengen ya sedikit meluruskan aja sih, meluruskan apa yang ada di baliho sama apa yang disampaikan sama abangnya. Jadi untuk BPJS sebetulnya udah gratis bukan sih? Kalau sekarang ya udah gratis BPJS itu, tapi balik lagi bukan untuk seluruh masyarakat, tapi hanya untuk orang yang nggak mampu, atau istilahnya kita sebut sebagai penerima bantuan iuran BPJS. Siapa aja yang memang berhak menerima bantuan iuran dari pemerintah sama yang gak berhak untuk menerima bantuan iuran itu ada di Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Gak semua masyarakat Indonesia juga perlu dibantu gitu ya. Yang kedua juga gak semua masyarakat Indonesia juga mau pakai BPJS. Jadi yang menerima bantuan iuran adalah yang mau dibantu sama pemerintah dan mau menggunakan layanan BPJS. Nah, buat mereka yang nggak mampu dan mau menerima layanan BPJS, mereka bisa mendaftar. Tapi ada juga beberapa penerima bantuan iuran yang memang sudah didaftarkan oleh pemerintah daerahnya melalui evaluasi, seleksi, dan lain-lain. Nah, ini balik lagi akuntabilitas dan transparansi ya. Banyak banget ya beban negara yang rugi harus membayarkan orang-orang yang sebetulnya mereka mampu gitu untuk membayar iuran BPJS atau bahkan mereka mengakses asuransi swasta lain. Tapi karena pura-pura nggak mampu, jadi akhirnya pemerintah harus bayarkan itu. Banyak nggak kasusnya kayak gitu? Banyak banget gitu yang merasa nggak mampu padahal kenyataannya mampu gitu. Makanya perlu ada evaluasi ulangan juga dari pemerintah daerahnya untuk meng-cross-check kembali sih sebetulnya dia mampu atau nggak mampu. Nah udah ya, jadi memang sebetulnya BPJS itu udah gratis buat penerima bantuan iuran. Buat teman-teman yang merasa nggak mampu silakan bisa mendaftar kok gitu. Diberi keleluasaan sama pemerintah untuk bisa mendapatkan akses BPJS yang gratis ini. Juga banyak kasus yang kayak gini, orang yang nggak mampu malah mereka nggak dapet bantuan gitu. Nah itu sebetulnya bisa dilaporkan sih. Dilaporkan ke RT RW, kalau RT RW-nya nggak bisa dinegosiasi ya lu lurah, camat, dan lain-lainnya. Kalau di Jakarta tuh bahkan ada kanal CRM, cepat respon masyarakat, yang kira-kira kalian ngerasa bahwa ada hal yang janggal terkait dengan penerima bantuan iuran itu, kalian bisa laporkan dan itu langsung ditindaklanjut. Itu di Jakarta. Nah kalau di provinsi lain sih mudah-mudahan seperti itu ya, fasilitasi kritikan dan masukan dari masyarakatnya. Nah yang kedua terkait dengan kualitas layanan yang menggunakan BPJS nih. Sebetulnya gue agak miris juga sih, pernah juga dijelaskan dalam satu VT gitu. Setiap vaskes ketika mereka mau bekerja sama dengan BPJS itu ada kredensialnya gitu, yang artinya mereka berkomitmen untuk melayani pasien tersebut secara maksimal yang sama yang tidak menggunakan BPJS. Tapi kalau nggak di TL ya boleh juga sih kalian laporin ke media sosial kali. Bahkan sekarang banyak banget klinik rumah sakit swasta yang mereka berlomba-lomba untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Karena apa? Karena menguntungkan gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka memberikan pelayanan yang tidak baik, ya terutama untuk pasien yang menggunakan BPJS, ya tinggal diputus aja kontraknya sama BPJS, selesai. By the way, gue bukan duta BPJS sih ya. Nah, terkait dengan antrian yang katanya dari jam 5 pagi gitu, jam 3 pagi mungkin ngantrinya lama. Itu sebetulnya BPJS punya aplikasi mobile JKN.
yang bisa daftar online dari beberapa hari sebelumnya. Sebulan kali sebelumnya udah bisa daftar tuh, terutama untuk pasien kontrol. Nah itu bisa dimanfaatkan. Juga di fasilitas kesehatan pemerintah daerah juga ngembangin ini pendaftaran online. Nah buat kalian yang mungkin pemerintah daerahnya atau rumah sakitnya belum punya atau belum bisa daftar online, coba dikasih masukan deh pemerintahnya atau Vaskesnya untuk punya layanan antrian online. Kalau nggak punya ya bisa pakai mobil JKN itu. Yang setahu saya tuh kayak semua puskesmas, klinik yang dijaring sama BPJS, rumah sakit yang memang udah kerja sama BPJS bisa daftar online melalui mobil JKN itu. Ya balik lagi, regulasi dan aturan lemahnya di kita itu monitoring, evaluasi dan sanksi. Nah ini yang perlu whistleblower gitu ya dari masyarakat melaporkan vaskes mana aja, rumah sakit mana aja, puskesmas, klinik yang masih nakal gitu. Tidak memberikan pelayanan optimal untuk pasien, terutama pasien BPJS atau PBI sekalipun. Jangan-jangan Mas Rere habis lihat billboard saya nih. Sebentar saya kasih lihat fotonya ya. Ini nih Mas Rere, saya pasang di daerah Pekayon, Bekasi. Sejujurnya respon seperti Mas Rere ini yang ditakutin anak saya. Jadi waktu billboard itu terpasang, dia langsung telepon. Dia bilang, Mama janji gitu nanti Ana takut Mama dibully orang katanya. Nah saya bilang kenapa takut? Kan kita berjuang buat orang banyak. Kita berjuang buat orang yang gak mampu. BPJS gratis itu bukan hal yang mustahil loh. Emang ada orang yang gak mampu bayar iuran BPJS kesehatan? Ada, banyak. Saya kasih contoh 2 ya. Yang satu Yulita. Dia di masa COVID kehilangan pekerjaannya. Jadi sekarang untuk mencari nafkah, Yulita bantu orang jual barangnya ke saya dan nanti saya kasih dia komisi. Ini respon Yulita ketika dia melihat baliho, gambar baliho yang saya pasang di status WA. Alhamdulillah, amin, BPJS gratis Bu, saya doain. Ini aja udah nunggak 2 tahun Bu Susi BPJS, makanya gak boleh sakit. Buat sebagian orang, uang 35.000 itu kecil. Tapi buat orang-orang seperti Yulita itu berarti banget. Apalagi kalau dalam satu keluarga itu dalam satu keluarga ada bapak, anak 2, berarti kan yang harus dibayarkan 4 kali 35.000 itu 140. Nah sementara orang-orang yang kerjanya serabutan atau gak menentu gitu, dia harus bayar kontrakan, makan, ongkos anak sekolah. Banyak, jadinya angka segitu tuh buat mereka pasti menegangkan. Dan kalau sekali nunggak, 2 kali nunggak, 3 kali nunggak, akhirnya makin besar dan makin gak terbayar. Pengalaman kedua dari om saya sendiri. Jadi karena udah sepuh, udah gak bisa cari uang, keponakan semua bantu gitu. Saya kebagian bayarin uang kontrakan dan bayarin BPJS. Satu hari beliau harus operasi tumor. Jadi masuk ke rumah sakit di Jakarta Barat. Dalam beberapa hari pulang dan saya jemput bawa uang, takutnya ada beberapa hal yang tetap harus dibayar. Ternyata uang saya nggak kepake. Dan itu saya merasakan banget ya manfaat BPJS. Tapi satu hari akhirnya om saya mungkin nggak tahan, dia meninggal. Setelah om meninggal, saya tetap membantu tante untuk membayar uang kontrakan dan BPJS. Nah setiap kali saya menginformasikan bahwa uang kontrakan udah saya transfer, dia selalu mengingatkan untuk bayar juga BPJS. Ngingetinnya tuh sampai kayak, aduh tuh uang kayaknya 35.000 itu berarti banget gitu, jangan sampai saya lupa. Memang kalau iuran BPJS kesehatan digratiskan, pemerintah ada uang. Seperti yang Siskris jelaskan dalam videonya, iuran BPJS setahun itu mencapai 130 triliun. Dan setahun juga pemerintah memberikan subsidi kendaraan bermotor sebesar 500 triliun. Kalau untuk kendaraan bermotor aja yang notabene yang punya kendaraan bermotor ya lumayan ekonominya ya, kita nggak keberatan bayar 500 triliun untuk subsidi. Kenapa untuk subsidi iuran BPJS kita nggak rela? Sementara pengguna BPJS kebanyakan orang yang nggak berpunya. Lalu soal nakes jutek yang seperti Mas Rere ceritakan, saya maklum ya kalau memang nakes itu agak jutek
terhadap pasien BPJS karena honor mereka juga kecil untuk pasien-pasien BPJS, jadi manusiawi kalau jutek gitu ya. Nah makanya kalau BPJS bisa digratiskan, iuran BPJS bisa digratiskan, semoga juga kesejahteraan para nakes juga ikut naik. Bukan hal yang mustahil, itu bisa dilakukan oleh pemerintah.